Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya sekarang sedang berada di Jatinangor, tepatnya di daerah Unpad dan juga daerah kampus ITB Jatinangor. Gimana kabar teman-teman? Oh ya, saat ini kita berjumpa kembali untuk kita melanjutkan pada sesi ketiga ini tentang menulis atau dunia menulis. Gimana, sudah tertarik kepada dunia menulis? Oh ya, pada kesempatan lalu kita sudah menjelaskan tentang motivasi atau keuntungan menulis. Saat ini mungkin kawan-kawan sudah ada yang tertarik, tapi juga ada permasalahan. Oh ya, permasalahan itu kurang lebihnya saya tertarik menulis, tapi kenapa kok sulit? Baik, kalau begitu kita telusuri bahwa paling tidak kalau kita merasa kesulitan dalam menulis, ada 3 tahapan untuk itu. Pertama, kita telusuri dulu bagaimana menulis itu dalam aspek memasukkan ide. Karena tulisan tanpa ide tentu saja seperti halnya kita akan membuat sesuatu tetapi tidak ada bahan bakunya. Maka bahan baku untuk menulis adalah ide itu sendiri. Dari mana kita dapatkan ide? Ya, kita bermacam-macam. Bisa dari bahan bacaan, bisa dari pengalaman, atau mungkin juga dari kepekaan kita menangkap situasi dan kondisi. Itu ibarat kita sedang mencermati bagaimana air masuk ke toren. Maka air masuk ke toren dari sumur itu harus ada upaya-upaya untuk mendorong atau menyedot air dari sumur itu biar masuk ke toren. Toren itu tidak akan bisa berisi atau mendapatkan air kalau misalnya tidak ada upaya untuk mendorong atau menyedot air itu ke dalam toren. Maka upaya itulah yang kita maksud sebagai upaya memasukkan. Ibarat halnya kalau bak itu kosong, tidak mungkin kita bisa mengupayakan bahwa bak itu juga berisi. Kalau misalnya torennya kosong atau mesinnya rusak, maka perumpamaan itulah kita gampangnya untuk menangkap bahwa dunia menulis pun demikian. Maka seorang penulis hendaknya juga rajin membaca, kemudian juga rajin mencermati apa yang dia lihat, dia simak, dia cium, dia dengar, dan kemudian dia rasakan. Karena alat indera itulah yang kemudian juga bisa memperkaya ide atau gagasan untuk menulis. Lebih lanjut yang kedua, yaitu kalau misalnya itu sudah bagus, rajin membaca, banyak ide, gagasan, maka berikutnya adalah mengecek ada apa gerangan di pikirannya. Apakah di pikirannya itu sudah sistematis, sudah tersusun, dan itu ibarat di dalam toren itu sudah terisi air. Kalau misalnya di dalam ide, dalam gagasannya itu sudah banyak yang ingin dituliskan, maka selanjutnya adalah bagaimana pikiran itu agar tersusun secara sistematis, tema-tema apa yang akan dikedepankan, kemudian juga apa dulu yang ingin disampaikan, lalu dipilah dan dipilih kira-kira kalau judul sementaranya apa, lalu disistematisasi melalui outline yang kita buat. Setelah outline-nya tersusun, maka kemudian barulah menulis. Menulis itu adalah proses dari mengalirkan dari toren itu menuju bak atau menuju pengaliran dari toren itu. Kemudian di sini juga bukan tanpa hambatan, boleh jadi ada, yaitu harus kita siap dengan
Rajin membaca itu berarti rajin atau memperkaya banyak perbendaharaan kata, karena huruf maupun kata itu adalah simbol dari ide. Ide saja tidak bisa dituliskan kalau kita misalnya sulit atau sangat sedikit sekali perbendaharaan katanya. Maka para pengarang atau para penulis biasanya itu kaya akan perbendaharaan kata. Apalagi kalau misalnya karyanya karya sastra. Biasanya karya sastra itu luar biasa karena memang dari setiap kata yang yang diungkapkan itu mengandung berlapis-lapis makna. Maka dengan demikian, agar tidak membosankan, agar tidak menjenuhkan, maka semakin banyak kita mengenal perbendaharaan kata, kemudian juga menyusunnya menjadi kalimatnya itu dengan kalimat yang efektif, tidak hambur, tidak berputar-putar, melainkan juga merupakan kalimat yang efektif. Maka itu merupakan sebuah langkah pengaliran dari gagasan menuju tulisan, dan kalimat-kalimat yang tersusun akhirnya nanti akan menjadi paragraf, dan paragraf antar paragraf disusun dengan demikian aktif, demikian sistematis, akhirnya akan menjadi karya yang disebut dengan naskah atau tulisan. Demikian. Kalau misalnya kawan-kawan merasa kesulitan, maka coba cek itu 3 rangkaian itu. Apakah bermasalahnya itu di dalam mesin penyedot airnya, dalam arti kita kurang gagasan, atau misalnya dalam pengolahan pensistematisasian di dalam pikiran, atau bisa jadi boleh jadi di dalam di dalam pengalirannya, yaitu kurangnya perbendaharaan kata. Manakala kawan-kawan sudah menemukan itu, cek segera dan kemudian diperbaiki, kemudian juga siap untuk kita menjadi penulis. Demikian kawan-kawan, semangat untuk berkarya, dan mudah-mudahan pagi yang cerah ini juga menjadi tambahan motivasi untuk kita tetap menjadi seorang penulis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.